ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Ini pembahasan yang kedua, iqamatus sya'airid dhahirati mal a'immati abraran kanu au fujjara. Menegakkan syiar-syiar zahir bersama para pemimpin yang baik maupun yang fajir. Kata beliau, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jum'i wal a'yadi mal umara'i abraran kanu au fujjara. ويحافظون على الجماعات ويحافظون على الجماعات. Kata beliau, dan ahli sunnah berpendapat bahwa penegakan haji, jihad, sholat Jumat, pelaksanaan Id adalah bersama para pemimpin, baik yang salih maupun yang fajir. Juga ahli sunnah senantiasa menjaga sholat secara berjamaah. Ini ahli sunnah. Ada syiar-syiar agama yang zahir, yang merupakan wilayah pemerintah, maka mereka selalu bersama pemerintah, bersama pemimpin di dalam hal-hal tersebut. Penegakan haji. Haji itu wilayah pemerintah. Terkait dengan perjalanan ke sana, ditegakkan atau tidaknya, kan banyak hal yang harus dilihat. Orang mau lakukan perjalanan, kepala negara bertanggung jawab akan keselamatan masyarakatnya. Iya. Makanya mereka yang membuat alur pemberangkatan tersebut dan merencanakannya. Ya kalau misalnya ada bahaya seperti yang terjadi di masa-masa terdahulu, yang membahayakan manusia di jalan, kadang sebagian wilayah melarang untuk keselamatan. Sama dengan yang terjadi pada kita 2 tahun ini, itu ada bentuk larangan. Kenapa? Karena ada wabah yang bisa membahayakan. Dan itu memang sudah sesuai dengan prinsip dasar ahli sunnah. Bahwa penegakan haji itu dengan apa? Dengan pemerintah. Iya. Demikian pula Jumat. Menegakkan Jumat itu dengan pemerintah. Boleh melaksanakan sholat Jumat kapan? Kalau ditunjuk dan dibolehkan oleh pemerintah. Itu dasarnya. Dasarnya. Ya kalau ini dilakukan misalnya di wewenang ini dijalankan oleh pemerintah, maka itu hak mereka. Dan dengan itu terjalin kebersamaan. Ya kalau tidak ya seperti sekarang ini, susah masalahnya. Kadang antara satu tempat dengan tempat yang lain masjidnya berdekatan. Gara-gara ini satu tersinggung dengan lainnya, akhirnya bikin masjid sendiri, sama-sama punya 2 Jumat, perang mikrofon. Ya. Kemudian kadang ada tempat-tempat yang kadang tidak boleh dilakukan Jumat di situ, maka ini harusnya masuk di wilayah pemerintah. Iya. Ya, seorang ahli sunnah itu dia berusaha membenahi. Walaupun misalnya seperti di kita ya, itu tidak terlalu didetailkan hal ini, tidak terlalu dipegang. Tapi ahli sunnah itu kalau dia ingin menegakkan Jumat di masjidnya, dia minta izin kepada pemerintah yang berada di sekitarnya, yang berwenang berada di sekitarnya. Ya, sebab itu dasar prinsip di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga di sini wal ayat. Penegakan hari Id, pelaksanaan sholat Id. Sholat Id itu juga tidak boleh ditegakkan kecuali bersama dengan pemerintah. Iya. Dalil-dalilnya itu jelas. Dalil-dalilnya jelas. Karena
Nabi SAW pernah ditanya tentang sebagian pemerintah yang melampaui batas. Kata sebagian sahabat, afala nuqatiluhum? Tidakkah kami memerangi mereka saja Rasulullah? Kata beliau, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak, sepanjang mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Itu menunjukkan bahwa salat itu yang menegakkan adalah siapa? Adalah pemerintah. Iya. Itu pembahasan ya. Selain daripada itu tidak diketahui di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang melakukan haji, ada yang melakukan Jumat itu tanpa izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kejadian Hudaybiyah, para sahabat sudah mau berangkat haji nih, sudah mau berangkat haji, tapi di jalan dihadang oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk. Akhirnya terjadilah butir-butir kesepakatan di Hudaybiyah. Salah satu isinya pada tahun itu Nabi bersama umat Islam belum boleh untuk haji. Mereka boleh datang tahun depan. Itu tidak ada para sahabat yang keluar dari perintah Nabi di situ. Jumlah mereka lebih dari 1000 di Hudaybiyah. Jelas ya? Sebab memang prinsip dasarnya seperti itu. Di kota Madinah itu banyak masjid-masjid. Hampir setiap kampung Al-Ansar itu ada masjid sendirinya. Tapi Jumat itu hanya dilakukan di Masjid Nabawi. Sampai orang-orang dari Badui pun datang untuk sholat Jumat saja. Di hari Jumat. Karena belum ada keperluan. Boleh bikin Jumat di tempat lain. Nah ini juga menunjukkan bahwa dasarnya penegakan Jumat itu harus dengan aturan pemimpin. Jelas ya? Nah ini masalah tidak ada silang pendapat di tengah ahli sunnah dalam hal ini. Karena itu ditakrir, ditetapkan pembahasan ini di banyak buku salaf. Di buku-buku akidah tidak ada silang pendapat dalam hal ini. Jelas ya? Nah itu orang yang belajar akidah lurus itu kelihatan ya dalam pengaruhnya, dalam ucapan, perbuatan. Jangan seperti sebagian orang di negeri ini kalau sudah mau masuk Ramadan itu kerjanya ribut terhadap pemerintah saja. Belum lagi diumumkan masuk dan keluarnya Ramadan, dia sudah umumkan. Itu bukan wewenang ormas. Bukan pula wewenang suatu kelompok, suatu aliran. Itu wewenang pemerintah. Iya. Tapi itulah yang menjadi musibah. Bahkan ada sebagian lainnya lagi berkata, pemerintah jangan ikut campur terkait dengan urusan masuk keluarnya Ramadan. Itu bukan ranah mereka. Nah, ini ucapan-ucapan para pemberontak ini. Ya, ucapan Khawarij yang berucap seperti itu. Kalau itu bukan ranah pemerintah, ranah siapa lagi? Itu ranah khusus menyatukan umat Islam. Makanya itu pemerintah yang punya wewenang dalam hal-hal yang dengannya kalimat manusia dalam sebuah negara menjadi satu, itu ranahnya pemerintah namanya. Orang yang paham hukum-hukum agama di berbagai bab pembahasan, dia akan mengerti dasar itu. Tidak ada kesamaran. Tidak ada kesamaran. Iya. Baik, karena itu apa yang ditekankan oleh Syekhul Islam di sini luar biasa ya. Bersama al-umara. Iya. Bersama para pemimpin. Bersama para pemimpin. Abraran kanu au fujjaran. Baik yang salih maupun yang fajir. Nah dilihat pemimpinnya dia baik, salih, fajir, banyak melakukan dosa dan maksiat. Bukan itu yang dilihat. Dia seorang kepala negara. Muslim. Itu saja yang dilihat. Salih atau tidak itu tidak diperhatikan. Sebab keberadaan seorang pemimpin di tengah manusia itu fungsi pokoknya menyatukan kalimat.
Iya. Dan itu tercapai walaupun pemimpinnya tidak salih. Bisa tercapai walaupun pemimpinnya tidak salih. Coba bayangkan ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjelaskan sayakuna min ba'di umara, akan datang setelahku para pemimpin. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil petunjuk, mengambil sunnah selain dari sunnahku, mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Iya. Yaqumu fihim, di tengah mereka ada rijal, sekelompok orang. Qulubuhum syayatin fi juthmani ins. Hati-hati mereka itu hati-hati syaitan di jasad-jasad manusia. Ya. Ini sifat mengerikan. Coba bayangkan pemimpin hatinya syaitan di jasad manusia, sudah tidak mengambil sunnah Nabi, tidak mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami perangi mereka ya Rasulullah? Kata beliau, isma' wa ati', dengar dan taat. Wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, tasma'u wa tuti'u, kamu dengar dan taat. Kamu dengar dan taat. Ini Nabi SAW yang menyampaikannya. Dan hadits yang semisal ini banyak hadits dari Rasulullah SAW. Iya. Itu secara nas, secara makna zahir sekali. Sebab maksud dari keberadaan seorang pemimpin itu penjagaan terhadap agama dan dunia manusia. Menyatukan umat di bawah seorang pemimpin untuk menjaga dunia dan agama mereka. Dan itu bisa tercapai walaupun dia bukan seorang yang apa? Bukan seorang yang salih. Sebelumnya juga jihad. Jihad itu harus dengan kepemimpinan seorang kepala negara. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Seorang pemimpin itu adalah junnah, perisai, tameng. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Kalau ada jihad, harus di belakang seorang kepala negara. Karena boleh ada meneriakkan jihad-jihad kalau dia bukan kepala negara. Itu wewenang kepala negara namanya. Nah itu dari hal yang disepakati. Tidak ada silam pendapat. Iya. Nah, ini aneh ya. Aneh juga sebagian manusia. Banyak yang anehnya memang. Fikihnya Syafi'iyah ada di buku-buku Syafi'iyah tapi tidak diambil. Tidak diambil. Ya kadang diambil kalau lengkap keperluannya. Ya kalau pemerintah baik, fikih ini kita pakai. Tapi kalau kemaslahatannya ada anggaran yang tidak cair, boleh dia pakai fikih lain menurut mereka. Bisa mengancam pemerintah, bisa demo-demo. Ini tidak boleh seperti ini ya, tidak kayak gitu seorang yang belajar agama. Orang yang belajar agama itu dia sama saja di segala kondisi dan keadaan. Prinsipnya tidak berbeda. Prinsipnya tidak berbeda. Baik. Jadi ini seputar ketaatan kepada pemerintah. Dalam penegakan haji, jihad, Jumat bersama pemerintah. Iya. Demikian pula di dalam menjaga jamaah. Adanya sholat berjamaah itu ya asalnya menjadi seorang imam itu dari kepala negara atau siapa yang ditunjuk untuk menjadi imam masjid. Makanya di negara-negara yang menerapkan prinsip Islam dengan benar, itu imam masjidnya diatur oleh Kementerian Agama. Dan itu sudah benar. Dan itu sudah tepat. Ya, coba lihat betapa kacaunya pemahaman agama ya. Ketika
pemerintah baru ada ide untuk hal tersebut, itu sudah di demo oleh banyak orang. Sudah dikritik oleh banyak manusia. Ini kan menunjukkan pemahaman itu jauh. Ya, karena itu perlu memahami dari prinsip-prinsip agama yang lurus. Dan kita sebarkan kepada manusia. Agar supaya orang-orang itu memiliki hal-hal yang baik, pemikiran yang aman pada dirinya. Ya bisa menjadi sebab kebersamaan di dalam sebuah negeri. Itulah ciri ahli sunnah yang selalu saya sebutkan. Bahwa ahli sunnah itu selalu mengajak pada hal yang menyatukan. Membawa kebaikan untuk manusia. Mereka juga menjaga Jumat, menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Iya. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, wan nasihatu lil ummah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Ini pembahasan tentang nasihat untuk umat. Kata Syekhul Islam, wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Ahli sunnah itu menganggap bahwa memberi nasihat kepada umat adalah bagian dari agama. Nasihat di sini bukan nasihat bahasa Indonesia ya. Harusnya di buku antum itu dikasih tanda petik atau dicetak miring, harusnya begitu. Supaya dipahami bahwa ini istilah. Iya. Nasihat itu, an-nasiha itu dari kata an-nush. Dari kata an-nush. Secara bahasa, an-nasiha itu ada yang mengatakan diambil dari kata nasahar rajulu thawbahu. Seorang lelaki menasihati bajunya. Bagaimana baju itu dinasihati? Hah? Antum ceramai begitu, wahai baju, bertakwalah kepada Allah. Hah? Apa artinya menasihati baju di situ? Seorang lelaki menasihati bajunya. Itu artinya dia jahit, dia pelihara. Kalau ada sobeknya, dia rapikan. Ya. Dia buat sesuatu yang paling baik untuk membuat bajunya itu indah. Itu nasihat namanya, secara bahasa. Ada yang mengatakan nasihat itu berasal dari kata nasahtul asal. Saya menasihati madu. Menasihati madu. Itu kan di madu ketika diambil, kan ada sarangnya itu kan, yang putih itu. Hah? Itu dihilangkan semua itu, sarang-sarangnya itu. Ya, menjadilah dia madu murni. Setelah dinasihati menjadi murni. Itu apa namanya? An-nasihah. Makanya an-nasihah itu secara ringkas dia sebenarnya kalimat universal, cakupan maknanya luas sekali, nasihat. Yaitu dia menghendaki hal yang terbaik untuk apa yang dia nasihati. Untuk apa yang ternasihati. Iya. Ya kalau diartikan nasihat itu dalam bahasa Indonesia, bisa nasihat bermakna nasihat. Ada orang keliru kita nasihati, ada orang yang kurang rapi kita nasihati supaya dia lebih bagus. Dan bisa juga nasihat bermakna ketulusan. Iya. Dia lihat saudaranya ini keliru, tidak mau menerima petunjuk, dia doakan. Itu nasihat juga ketulusan. Ya. Dia cinta kebaikan untuk orang. Itu bentuk nasihat. Makanya nasihat itu artinya dia mengambil hal yang terbaik untuk apa yang dia nasihati. Makanya ketika Nabi SAW bersabda dalam hadits Tamim bin Aus ad-Dari, Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka ada yang bertanya, qila liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kata beliau, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para imam, para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk
kaum muslimin secara umum. Apa artinya nasihat terhadap Al-Quran? Ini tidak berlaku sudah kamus nasihat antum ya di bahasa Indonesia. Bagaimana menasihati Al-Quran? Artinya kita bawa hal yang paling baiknya untuk Al-Quran. Hal yang paling baiknya kita benarkan beritanya. Kita percayai kandungannya. Kita pelajari isinya. Kita amalkan. Kita berhukum dengannya. Kita selalu membacanya, menghafalnya, memperdengarkannya kepada orang lain, membuat orang lain menghafalnya, mempelajarinya juga. Itu bentuk-bentuk menasihati Al-Quran. Ya, sebelumnya nasihat kepada Allah. Artinya apa? Ikhlas hanya untuk Allah. Beribadah hanya kepadanya. Menjalankan segala perintahnya. Meninggalkan segala yang dia larang. Nasihat untuk Rasulnya adalah taat kepada segala perintah beliau. Meninggalkan segala larangannya. Mempercayai berita-beritanya. Dan kita tidak menjalankan suatu dari agama kecuali dengan petunjuk beliau. Nasihat terhadap para penguasa adalah mengarahkan mereka dalam ketaatan. Iya. Membantu mereka dalam kebaikan. Bersabar, kalau mereka zalim, berlaku zalim, kita bersabar terhadapnya. Selalu mendoakan kebaikan untuknya. Selalu mendoakan kebaikan untuknya. Itu bentuk-bentuk dari menasihati. Ya. Yang terakhir, nasihat untuk kaum muslimin. Itu lebih luas lagi cakupannya. Jelas ya? Jadi nasihat itu sudah kelihatan ya. Jangan diartikan dalam bahasa Indonesia nasihat itu. Tapi kalau dikatakan an-nasihah itu agama, seakan-akan agama seluruhnya, pokok dari agama. Sebab kalimat universal mencakup banyak hal. Karena itu ahli sunnah, mereka itu berkeyakinan untuk menegakkan nasihat di tengah umat. Itu ahli sunnah. Iya. Dan ini terbukti pada ahli sunnah itu dari masa ke masa. Makanya dimanapun ada ahli sunnah, orang-orang bergembira dengannya. Sebab mereka menjadi sebab kehidupan manusia. Sebab kehidupan agama. Mereka menjadi sumber inspirasi. Menjadi sumber kebaikan. Menjadi panutan yang diikuti dalam segala hal. Betul-betul menghidupkan orang itu dengan kehidupan yang baik. Itulah ahli sunnah. Itulah ahli as-sunnah. Jadi ahli sunnah itu harus paham dari akhlak dan pembawaan yang seperti ini. Jelas ya? Berikutnya pembahasan yang keempat. Al-ukhuwatul imaniyah. Persaudaraan keimanan. Kata beliau, ya'taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi. Wa qawlihi mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udhu tada'ala sairul jasadi bil humma was sahar. Ahli sunnah meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan bangunan. Bagaikan suatu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Kemudian dikatakan wasyabbaka baina asabihi. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadits ini, beliau menyilang antara jari jemarinya. Silang seperti ini. Maksudnya saling menguatkan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, merahmati dan menyayangi. Kamathalil jasadil wahidi, adalah bagikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'ala husairul jasadi bil humma was sahar. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit berupa demam dan tidak bisa tidur.
Ini dua hadits ya. Hadits yang pertama itu hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadits yang kedua itu hadits An-Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Itu ahli sunnah. Dia di atas dua hadits ini dalam menjaga kebersamaan, ukhuwah. Ya, seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian lain. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi memang kadang ada pada sebagian kaum muslimin kelemahan. Ya. Tapi kelemahan itu bukan artinya kita menjatuhkan dia. Yang ada kelemahan, kita berusaha untuk menambalnya. Menyempurnakannya. Menyempurnakannya. Dan seorang itu saudara bagi saudaranya yang lain. Saudara bagi saudaranya yang lain. Iya. Ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menolong seorang hamba sepanjang hamba ini selalu menolong saudaranya. Selalu menolong saudaranya. Iya. Itu dari sudut kebersamaan. Ada sebagian dari saudara-saudara kita, kadang ada kelemahan dalam sebagian hal. Kita tahu kelemahan tersebut. Tapi itu bukan bermakna kita harus menjatuhkannya. Harus menghilangkannya, harus menjauhkannya. Tapi perlu untuk dinasihati. Perlu untuk dikuatkan. Apalagi kalau dia berbuat hal yang baik. Dia sudah berbuat hal yang bagus misalnya, tapi pada yang dia lakukan mungkin ada kesalahan-kesalahan. Jangan karena kesalahan-kesalahannya ini, semua yang baik itu dihancurkan. Tidak, tapi diperbaiki kesalahannya. Supaya amalannya menjadi lengkap dan sempurna. Nah, begitu harusnya di dalam kehidupan bersaudara. Dan ini dalam segala hal. Di dalam segala hal untuk kaum mukminin. Kemudian perumpamaan yang kedua, ini perumpamaan dalam hal saling cinta mencintai, menyayangi, merahmati. Itu bagikan satu tubuh. Lihat tubuh itu ya. Kalau misalnya ada yang sakit gigi, apa yang dia rasakan? Keadaan panas di badannya. Ya, giginya yang sakit, tapi semua badannya tidak bisa tidur. Nah, itu kebersamaan namanya. Itu kehidupan kaum muslimin. Ya, dia jangan hidup seakan-akan dia cuma dirinya sendiri di atas planet bumi ini. Tidak ada orang lain. Di tengah umat Islam seakan-akan dia tidak melihat orang lain. Gak bisa seperti itu. Orang itu hidup, dia juga tahu dia ada orang lain, ada saudaranya. Ada orang-orang yang mungkin bagian dari badannya, bagian dari tubuhnya. Bagian dari tubuhnya. Itu yang paling lengkapnya pada diri seorang hamba. Iya. Karena itu ulama Islam itu orang yang paling banyak jasanya di tengah manusia. Kalau mereka melihat ada kekurangan di tengah umat, mereka akan berusaha supaya umat itu memahami kekurangannya, memperbaikinya. Dan mereka memberikan solusi-solusi penyelesaian, jalan keluar untuk hal tersebut. Iya. Makanya jasa-jasa mereka itu yang paling banyak ya, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik.